Shalom, selamat hari Minggu adik-adik kelas pra-remaja dan kelas remaja. Apa kabar kalian semuanya? Kak Grace harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sehat dan tentunya harus sukacita. Karena apa? Karena hari ini kita mau kembali lagi beribadah memuji Tuhan. Nah adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa ya. Semuanya kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, dari mulai awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan nantinya yang akan disampaikan oleh kakak kami, Kakak Ririn. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, yuk kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Tiap Langkahku. Yuk semuanya semangat, bangkit berdiri, kita bernyanyi. 1, 2, 3, go! Shalom adik-adik, apa kabar? Saatnya kita untuk belajar firman Tuhan. Untuk itu adik-adik persiapkan Alkitab dan juga buku catatannya, supaya adik-adik bisa mencatat ayat-ayat Alkitab dan juga hal-hal yang penting dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau Alkitab dan buku catatannya sudah siap, maka yang kita persiapkan lagi adalah hati dan pikiran kita yang terfokus pada firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami anak-anak-Mu akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berkuasa untuk menuntun dan mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat belajar memahami firman-Mu dengan baik. Tuntunlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sudah kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang kita akan baca hari ini diambil dari surat 1 Yohanes Surat 1 Yohanes 3 ayat 18 dan ayat ke-23
kita bacanya bersama-sama. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat ke-23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi hari ini untuk kesekian kalinya kita belajar lagi tentang kasih, tentang mengasihi. Di ayat 18 tadi dikatakan mengasihi itu bukan hanya ucapan saja, bukan hanya omongan doang, diomongkan saja, tapi harus dilakukan dengan tindakan, dengan perbuatan. Dan ayatnya yang ke-23, mengasihi itu bukanlah suatu ajakan dari Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama, tapi mengasihi itu adalah suatu perintah. Perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, kepada Haririn, kepada adik-adik, kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Romo Mangunwijaya tentang bagaimana kasih itu diwujudkan. Sesuai dengan tema kita hari ini, Romo Mangunwijaya, percaya Yesus, mengasihi sesama. Siapakah Romo Mangun? Romo Mangun adik-adik adalah seorang romo atau pastor dari gereja Katolik. Romo Mangun lahir di Ambarawa tanggal 6 Mei tahun 1929. Setelah menjalani pendidikan kepastoran dan ditabiskan menjadi imam, Romo Mangun kemudian melanjutkan pendidikannya di ITB dengan mengambil jurusan arsitek. Karena dari awalnya sebelum menjadi pastor, cita-cita Romo Mangun adalah menjadi seorang arsitek. Selain menjadi pastor, menjadi seorang arsitek, Romo Mangun juga adalah seorang sastrawan yang handal. Ia juga adalah seorang pendidik, dan ia juga adalah seorang pejuang kemanusiaan. Nah, salah satu dari karya kemanusiaan Romo Mangun adalah pemukiman di Kalicode, Yogyakarta. Jadi sekitar tahun 80 adik-adik, pemukiman Kalicode ini adalah pemukiman yang sangat kumuh di sepanjang Kalicode. Bayangkan saja adik-adik kalau pemukiman kumuh itu seperti apa. Pemukiman kumuh itu identik dengan tidak bersih, rumahnya terbuat dari barang-barang bekas, kardus-kardus bekas, tripleks bekas, kayu-kayu bekas, dengan atap yang seadanya. Yang penting ada tempat berteduh. Nah, sayangnya di kota-kota besar, pemukiman kumuh adalah pemukiman yang sangat padat penduduk. Nah, orang-orang yang hidup di pemukiman kumuh adik-adik biasanya adalah orang-orang yang punya pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Mereka adalah orang-orang kecil, rakyat kecil yang hidup dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Nah, pada saat Romo Mangun masuk ke Kalicode, pemukiman itu benar-benar sangat kumuh, dan pemerintah kota Yogyakarta bermaksud untuk menggusur daerah itu. Tapi Romo Mangun menolak penggusuran itu adik-adik. Romo Mangun bahkan sempat melakukan aksi mogok makan untuk menolak penggusuran dari yang dilakukan oleh pemerintah. Romo Mangun katakan bahwa pemukiman di Kalicode dan rakyatnya itu masih bisa diperbaiki asalkan diberi kesempatan. Dan mulailah Romo Mangun bekerja di Kalicode. Ia tidak mau hidup di kepastoran adik-adik di rumah pastor, tapi ia lebih memilih untuk mendirikan gubuk-gubuk kecil di bawah jembatan Kondolawu. Ia kemudian mulai mendampingi masyarakat untuk memperbaiki taraf kehidupan di Kalicode. Caranya pertama dengan mengubah cara berpikir,
dan mentalitas juga gaya hidup masyarakat di situ yang suka membuang sampah sembarangan. Mereka kemudian beramai-ramai mulai membersihkan kali dan membersihkan pemukiman di situ. Lalu setelah itu apa adik-adik? Romo Mangun, seperti yang kakak katakan tadi, adalah seorang arsitek. Ia kemudian mengganti rumah-rumah yang warga yang ada di situ yang terbuat dari triplex tadi, yang terbuat dari kardus-kardus bekas, lalu menggantinya dengan membuatnya dari dinding-dinding bambu yang dianyam dan di atasnya diberi seng, lalu dicat warna-warni, warna-warna cerah, dan kemudian diberi murai atau digambar-gambar dengan cantik sehingga pemukiman yang awalnya sangat kumuh kemudian menjadi pemukiman yang sedap dipandang mata, yang enak dilihat karena warnanya cantik, gambarnya bagus-bagus, dan orang-orang yang melewati jembatan pun bisa melihat pemandangan yang bagus, bukan lagi pemandangan pemukiman yang kumuh. Nah, itu yang dilakukan Romo Mangun. Romo Mangun adalah seorang Romo yang unik adik-adik. Biasanya Romo atau pendeta hanya melayani di lingkungan gereja saja. Tapi Romo Mangun tidak mau seperti itu. Romo Mangun tidak hanya mengajarkan kasih di atas mimbar gereja adik-adik dan di lingkungan gereja saja, tapi ia mau keluar dari lingkungan itu dan memberitakan tentang kasih, mengajarkan tentang kasih kepada banyak orang. Awalnya Romo Mangun tidak diterima di Kalicode adik-adik, apalagi dengan latar belakangnya sebagai seorang pastor. Orang-orang curiga kalau Romo Mangun akan datang ke Kalicode dan mengkristenkan orang-orang di Kalicode. Padahal tidak ya adik-adik. Romo Mangun bahkan mendirikan masjid di Kalicode. Romo Mangun tidak ingin mengkristenkan mereka. Romo Mangun ingin mereka semakin dekat dengan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Romo Mangun bukan saja diapresiasi oleh masyarakat, oleh rakyat Kalicode dan juga pemerintah, tapi juga ia akan meraih beberapa penghargaan. Selengkapnya tentang Romo Mangun adik-adik dan bagaimana kiprahnya di dalam memperjuangkan kemanusiaan, adik-adik bisa mencari tahu melalui YouTube atau melalui Google. Nah, tanggal 10 Februari tahun 1999 Romo Mangun meninggal di Jakarta. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini dari Romo Mangunwijaya sebagai seorang remaja Kristen, sebagai seorang anak-anak Tuhan? Romo Mangun adalah gambaran seorang anak Tuhan yang taat adik-adik. Romo Mangun percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus pada saat di dalam dunia bukan saja memberitakan tentang kerajaan Allah kepada orang-orang banyak, tapi ia juga peka terhadap orang-orang banyak itu. Ia mengasihi mereka, ia mengasihani mereka, ia memberikan apa yang mereka butuhkan, memberikan mereka makan. Lalu ia juga menyembuhkan mereka yang sakit dan memberikan jawaban bagi kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Itulah Tuhan Yesus, dan itulah yang ditiru oleh Romo Mangun. Romo Mangun tidak saja memberitakan kasih itu di atas mimbar dalam lingkungan gereja, tapi Romo Mangun keluar dari lingkungan gereja ke tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan untuk menebarkan kasih itu adik-adik. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita juga harus pergi ke pemukiman-pemukiman kumuh yang ada di Medan dan memperjuangkan mereka seperti yang Romo Mangun lakukan? Kita belum sampai ke situ ya. Walaupun adik-adik bisa saja melakukannya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melatih diri kita
dalam ketaatan kita kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Dengan belajar firman Tuhan seperti yang kita lakukan sekarang, dengan taat, dengan persekutuan dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan kita juga melatih diri kita untuk peka terhadap lingkungan di sekitar kita. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu, adik-adik. Kakak yakin pun Romo maupun juga sudah melakukannya. Kita tidak bisa katakan kita mengasihi orang lain tapi tidak melakukan apa-apa. Jika kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus setia dengan dan taat untuk beribadah kepadanya. Kalau kita katakan kita mengasihi orang tua kita, maka kita juga harus mendengarkan orang tua kita, tidak melawan ketika dinasihati, bersikap sopan terhadap orang tua kita, selalu mau membantu mereka tanpa harus disuruh, adik-adik. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi abang atau adik kita, tapi sering mengganggu mereka, membuli mereka, sering memarahi mereka, dan tidak menolong mereka. Kita tidak bisa katakan kita mengasihi teman atau guru kita, tapi tidak mempedulikan mereka. Kasih itu membutuhkan kepekaan dan juga kepedulian kita, adik-adik. Jadi mulai sekarang kita harus mulai belajar peka. Jika kita bertemu dengan seorang buta di jalan yang ingin menyeberang, janganlah sungkan-sungkan untuk menolong dia, adik-adik. Ketika kita bertemu dengan orang tua yang membutuhkan pertolongan, janganlah sungkan-sungkan untuk menolong mereka. Adik-adik yang terkasih, dari kisah inspiratif Romo Mangunwijaya, kita belajar bahwa percaya kepada Tuhan Yesus haruslah disertai dan dibuktikan dengan cara mengasihi sesama. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita mulai melatih diri kita untuk peka dan peduli dengan orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan di sekitar kita. Demikian cerita Alkitab kita hari ini, adik-adik. Semoga apa yang kita sudah pelajari bukan saja menambah pengetahuan iman kita, tapi juga kita harus praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Selanjutnya kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Untuk itu adik-adik, kakak jemput bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Oleh sebab itu marilah dengan hati yang teguh dan secara bersama-sama kita menyatakan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menyanyi lagu pujian Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Lebih sungguh
kita semangat pujian kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan ucap syukur kami Bapa, kami naikkan. Kami naikkan karena atas segala kasih anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami semua di sini, anak-anak-Mu. Engkau masih beri kesempatan di akhir bulan Mei ini Bapa, untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan, dan serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat di hari ini, karena kami dapat menikmati hari bersama Engkau. Ya Bapa, ini doa kami Bapa kurang sempurna. Kami juga memohon kekuatan serta kesehatan kepada kami semua, sehingga kami semua dapat menjalankan kegiatan aktivitas kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami kurang sempurna, Engkau telah menyempurnakannya. Dan juga kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Hah? Nunggu ya. Nunggu ya. Sekali lagi lah. Yang Bapak terima kasih aja ya. Ya, Bapak terima kasih aja. Oh ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, kita sudah kita akhiri ibadah kita. Sampai jumpa di minggu depan di awal Juni. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan menjalani setiap aktivitas kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.